Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Helvani Wanadiayatama dengan tiga digit intro saya 095 Program Studi Teknologi Rekayasa Akademisi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Angkatan 2025. Pada beberapa video sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai bahasa pemrograman C++, dimulai dari pengenalan. Kemudian kita membahas mengenai fundamental dari variabel, tipe data, operasi, kondisional, pengulangan, dan sebagainya. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari materi tingkat lanjut ataupun materi tambahan, yaitu mengenai OOP ataupun Object Oriented Programming. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita belajar bersama-sama. Sini kita akan belajar mengenai Object Oriented Programming OOP ataupun OOP dalam bahasa pemrograman C++. Sebelumnya kita ketahui bahwa C++ itu adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Nah, jadi kita dapat mengenai bisa memakai OOP dalam bahasa pemrograman C++. Nah, dalam C++ itu dapat dikaitkan dengan kelas atau objek kelas atribut dan metode. Nah, misalnya itu dalam kehidupan nyata, mobil itu adalah sebagai sebuah objek. Nah, mobil itu memiliki atribut seperti berat, warna, serta metodenya seperti berkendaraan dan rem. Nah, atribut dan metode ini pada dasarnya adalah variables dan functions atau fungsi yang dapat dikatakan atribut itu adalah variabel dan metode itu adalah function atau fungsi yang merupakan bagian dari kelas itu sendiri. Keduanya itu sering disebut sebagai class member, yaitu atribut dan metode. Baik, untuk OOP, Object Oriented Programming, analogi sederhananya. Jadi OOP itu adalah cara menulis program dalam berbagai masalah menjadi objek-objek. Jadi seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya. Nah, objek ini punya data disebut atribut dan perilaku disebut fungsi atau metode. Analoginya itu membuat cetakan kue dan kuenya. Untuk kelas atau kelasnya adalah cetakan kue, sedangkan untuk objeknya itu adalah kue yang dihasilkan dari cetakan. Semua kue dari satu cetakan kelas punya bentuk yang sama, tetapi isi atau toppingnya atribut bisa berbeda. Nah, kemudian di sini untuk OOP itu pengertiannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Cara menulis program dalam baik kode menjadi objek. Objek ini itu punya data atau variabel, perilaku, fungsi. Nah, tujuan dari OOP ini membuat kode lebih rapi, mudah dikelola, dan dapat digunakan kembali. Seperti halnya cetakan kue tadi yang dapat digunakan kembali. Contoh dalam diri nyatanya itu adalah kelas bernama mobil. Dan contoh lainnya itu juga dari kelas itu kita bisa membuat banyak objek, mobil Asep, mobil Budi, mobil Ilham. Ya, membuat kelas. Untuk membuat kelas sendiri, ulangan kata kunci dari kelas. Kata kunci kelasnya di sini. Yang di sini saya membuat kelas menamakan kelas. Kemudian seperti di sini public access specifier integer minimum untuk menjadi atribut dari integer variable string dan string. Specifiernya yaitu public, dan di dalamnya memiliki atribut dan variable dan integer variable itu int6, string dengan tipe data string, string dengan tipe data string. Kata kunci kelas itu digunakan untuk membuat kelas yang disebut myClass. Nah, kata kunci publik adalah penentu akses atau specifier yang menentukan bahwa anggota, attributes, dan methods kelas dapat diakses dari luar kelas. Di dalam kelas terdapat variabel integer minimum dan variabel string,
Ketika variabel deklarasikan di dalam kelas, variabel tersebut disebut atribut. Akhiri definisi kelas dengan titik koma. Kemudian untuk membuat objek, dalam C++ itu sebuah objek dibuat dari sebuah kelas. Objek ini dibuatnya berdasarkan dari kelas yang telah kita buat tadi. Seperti yang tadi kita sudah membuat kelas, kemudian spesifiernya adalah public, dengan atributnya atau variabelnya adalah integer minimum, kemudian stringnya ini sama seperti tadi dengan memanggil fungsi dari string. Kemudian untuk membuat objek lain, tentukan nama kelas diikuti dengan nama objek. Untuk mengakses atribut kelas baik minimum ataupun string, menggunakan sintaks titik atau dot pada objek. Contoh di sini dengan integer mainnya myClass, kita memanggil myObj sebagai memanggil kelas ini myClass. Kemudian variabelnya kita masukkan untuk set minor masing, kemudian di sini titik minor 19 myObj titik masing subtext. Kemudian untuk print atribut values seperti ini, outputnya sini untuk beberapa objek. Di sini kita bisa membuat beberapa objek dari satu kelas. Di sini kelasnya bernama car. Dalamnya dapat spesifier public, memiliki 3 atribut untuk brand dan model dan year. Brand ini menggunakan tipe data string, dengan sedangkan year itu menggunakan tipe data integer. Untuk yang kedua, integer main. Di sini kita memanggil char obj1 brand model, kemudian BMW X5, kemudian year-nya ini 1999. Untuk outputnya di sini akan seperti ini. BMW X5 1999, Ford Mustang 1999. Nah, untuk kelas methods-nya di sini metode atau fungsi yang dimiliki kelas ada 2 cara untuk mendefinisikan fungsi yang termasuk suatu kelas. Yang pertama itu definisi kelas dalam inside class definition, pada definisi kelas luar atau outside class definition. Oke, baik, di sini define a method inside the class. Contohnya mendefinisikan suatu fungsi dalam kelas dan kita namanya myMethod. Di sini kita membuat sebuah kelas bersama myClass, kemudian spesifiernya publik, dan di dalamnya terdapat method atau function yang kita bernama void myMethod. Kemudian saya mendefinisikan fungsi dari myMethod ini di dalam fungsi itu sendiri. Nah, untuk fungsi main, objek myObj, kemudian memanggil myObj dengan myMethod ini. Kita memanggil myMethod ini dengan menggunakan myObj ini. Kemudian bagaimana sebuah metode di luar dari kelas. Terkadang lebih baik mendeklarasikan metode di kelas dan mendefinisikan kemudian, terutama dalam program besar. Nah, hal ini itu dilakukan dalam menentukan nama kelas, diikuti operator resolusi cakupan, diikuti dengan nama fungsi. Oke, contoh di sini yang tadi kelasnya itu saya telah membuat myClass dengan specifier public dengan method dan function yaitu myMethod. Di sini ya, kemudian untuk penulisan method function dari definisi offsetnya itu di sini void myClass titik menyebut 2 myMethod titik kurung dan tanda kurung, kemudian dengan code hello world. Kemudian di sini untuk fungsi mainnya kita membuat objek untuk kelas kita myClass myObj, kemudian kita panggil myMethod ini dengan myObj. Kemudian
Untuk parameter dia menuliskan nilai parameter seperti fungsi biasanya. Di sini telah memiliki parameter masker dengan tipe data integer. Di sini constructor. Kemudian constructor itu adalah metode khusus yang secara otomatis dipanggil saat objek suatu kelas dibuat. Untuk membuat constructor itu menggunakan nama dengan yang sama dengan kelas, diikuti dengan tanda kurung. Di sini my class yang telah saya buat dengan specifier public. Kita memanggil dari konstruktor itu sendiri dengan my class dengan tanda kurung dan titik kurung. Nah, ini fungsi ini kita membuat objek untuk kelas kita dari my class my obj. Maka di sini dia akan otomatis memanggil konstruktor itu sendiri dengan fungsi my obj ini. Nah, aturan konstruktor itu konstruktor memiliki nama yang sama dengan kelas. Yang kedua tidak memiliki tipe data pengembalian, bahkan void. Yang ketiga itu biasanya diumumkan ke publik. Yang ketiga secara otomatis dipanggil. Yang keempat selalu dipanggil saat suatu objek sudah dibuat, jadi kita nggak perlu memanggilnya lagi gitu. Inheritance atau pewarisan. Inheritance atau pewarisan itu memungkinkan satu kelas untuk menggunakan kembali atribut dan metode dari kelas lain. Ini membantu menulis kode yang lebih bersih dan efisien dengan menghindari duplikasi. Nah, untuk jenis konsep inheritance pewarisan terdapat dua. Yang pertama dia create class or child, kelas yang mewarisi dari kelas lain, sedangkan basic class itu kelas yang diwarisi dari inherit from parent. Untuk mewarisi suatu kelas harus menggunakan simbol titik 2. Di sini contoh baris kodenya. Untuk kelas anak harus atribut dari metode dari PST kelas induk. Jadi bisa lihat di sini. Lalu dikatakan di sini kelas Karim di kelas anak. Jadi seperti itu. Baik, kurang lebih itu yang dapat saya paparkan. Kemudian kita akan membuat pengkodean mengenai OOP dalam bahasa pemrograman C++. Oke teman-teman, di sini saya akan lanjut mengkodekan OOP ke dalam bahasa pemrograman C++ dalam Visual Studio Code. Misalnya kita membuat file baru. Folder. Kemudian kita membuat file baru untuk OOP.
Oke, saya di sini memanggil. Pertama-tama saya menginputkan library bernama IOStream, yang kemudian saya juga menginputkan string ini karena kita akan memakai tipe data dari string. Kemudian misi namespace std ini ada supaya untuk penulisan kodenya lebih sederhana. Jadi saya di sini membuat kelas bernama persen. Di dalam kelas ini saya menggunakan spesifik maksudmatik supaya datanya itu tidak dari luar. Kalau saya membuat dua atribut yang pertama bernama name dan juga age, dengan name yang bertipe string dan age bertipe integer. Kemudian saya menambahkan konstruktor. Nah, di sini konstruksi ini menyimpan uh, string n dan integer a dengan name itu n, dengan age itu a. Kemudian
Oke, kemudian di sini saya di sini membuat metode yang bernama introduce. Nah, di mana metode ini akan mencetak pengenalan nilai min dan juga h yang dimiliki oleh objek itu sendiri. Oke, di sini saya memberikan fungsi main ini dengan bernama helpani dan 20. Di dalam fungsi main di sini saya membuat objek bernama help P dari kelas person itu sendiri. Saya memberikan nilai nama helpani dan h20 langsung melalui konstruktor yang sudah kita buat tadi. Kemudian saya memanggil introduce untuk mengambil pengenalan saya memanggil name dan age. Terakhir program tutup dengan return 0 gitu teman-teman. Nah, kesimpulannya di sini kelas person yang telah kita dibuat di sini itu adalah template yang telah kita tuliskan dari template, kemudian ada constructor untuk menginisialisasi si objek. Ya, kemudian terdapat juga template dari metode. Saya menamainya introduce untuk menyalakan aksi dalam programnya. Nah, di sini dengan objek P dengan nama saya sendiri yaitu helpani. Untuk konstruktor itu adalah fungsi khusus yang dimana memiliki nama yang sama dengan nama kelas yang tadi. Nah, konstruktor juga akan memanggil otomatis untuk memulai awal. String n dan juga integer. Intinya itu kelas itu adalah struktur yang didefinisikan data dan fungsinya. Objek itu dia nyata dari sebuah kelas yang telah kita buat. Konstran itu data untuk milih. Konstanta itu adalah kalau atribut itu adalah kalau atribut itu adalah data dari fungsi itu sendiri atau data dari objek itu sendiri. Untuk konstruktor itu adalah metode untuk menginisialisasikan objek-objeknya. Yang terakhir adalah metode. Nah, untuk metode atau kan fungsi sebagai perilaku ataupun fungsi yang dapat dilakukan oleh objek. Gitu itu implementasi proses dalam membuat OP dalam bahasa pemrograman C++. Mari kita coba untuk run.
Oke, di sini dia akan menghasilkan output nama dan juga umur yang telah kita inputkan. Contohnya adalah Elvani dengan umur 20. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai inheritance 1 dalam bahasa pemrograman C++. Oke teman-teman, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dasar dari inheritance dalam C++. Nah, di sini kita akan membuat kelas induk dan juga kelas turunannya. Di sini saya telah membuat sebuah file bernama inheritance1.cpp. Langsung saja di sini kita buat untuk kode programnya. Merupakan kode yang telah saya buat itu adalah kelas induk bernama animal, yang dimana kelas ini itu memiliki atribut name, konstruktor, dan juga metode bernama speed. Nah, berikutnya di sini telah saya membuat kelas turunan bernama do, yang dimana di sini saya menggunakan sintaks titik do public animal untuk mewarisi atribut dan juga metode dari kelas induk itu sendiri. Nah, di sini konstruktor Doc juga memanggil konstruktor animal menggunakan sintaks titik 2 animal buka kurung dan tutup kurung. Oke, di sini pada fungsi main saya membuat objek bernama D dari kelas doc, karena doc merupakan turunan dari animal. Nah, objek D itu bisa memanggil metode speak dari kelas induknya dan juga metode board dari kelas milik Deo itu sendiri. Nah, jadi kelas animal itu di sini merupakan kelas induknya, sedangkan untuk kelas turunannya adalah kelas doc. Oke, sedangkan di sini divisi dan juga debut metode dari masing-masing kelas. Untuk deskripsi itu adalah metode dari animal, dan untuk DB-nya adalah metode dari doc itu sendiri. Di sini saya coba run. Oke, di sini dapat terlihat outputnya body max a sound, kemudian body say. Di sini objeknya kita buat bernama D, lalu memanggil ya body, kemudian kita panggil objek ataupun atribut bernama speaker, dimana speak tersendiri merupakan panggilan dari metode dari kelas bernama animal, sedangkan B adalah panggilan dari metode dari kelas doc sendiri. Nah, kesimpulan atau hal penting dari inheritance ini, yang pertama, inheritance itu adalah mewarisi sifat dari kelas induk. Di sini kan terdapat sintaks bahwa DOC titik 2 public animal ya teman-teman. Di sini baris ke kode ke-20. Nah, di sini itu artinya mendapat sebuah atribut dari kelas animal, juga mendapat sebuah metode animal yang bersifat publik. Doc juga telah dapat menemukan fitur baru yaitu metode bar. Di sini oke, nah di sini juga dilihat bahwa docstring animal, yang dimana di sini itu konstruktor turunan memanggil konstruktor dari induknya. Nah, itu wajib dituliskan untuk pemanggilan konstruktor turunan dari konstruktor induk jika kelas induknya itu punya konstruktor. Objek dari kelas turunan itu dapat menggunakan metode milik induknya sendiri, despak, ataupun metode miliknya sendiri, yaitu nah, begitu untuk pembahasan mengenai inheritance. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan, materi yang dapat saya sampaikan juga. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.